Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Febrianti. Saya mahasiswa PGMI UIN Raden Intan Lampung, kelas G semester 4 dengan NPM 18111100034. Di sini saya akan melakukan upaya sosialisasi tentang pencegahan virus COVID-19. Saya sudah bersama dengan ibu saya akan membahas tentang upaya pencegahan COVID-19 atau yang biasa kita sebut dengan virus corona. Menurut Bibi, apa sih yang kamu ketahui tentang virus corona? Jadi COVID-19 ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus SARS atau COVID itu pertama kali diidentifikasikan di kota Wuhan, di Provinsi Hubei, Cina pada Desember tahun 2019. COVID-19 telah menyebar ke berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia. Jumlah kasus yang terkena positif corona di Indonesia terus bertambah. Sebelumnya, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan nama resmi sebagai COVID-19 ini pada bulan Februari tahun 2020. Dari mana virus corona ini berasal? Jadi, virus corona ini pertama kali muncul di kota Cina, yaitu Wuhan, pada Desember lalu. Tetapi, ilmuwan di dunia percaya kalau corona ini dihasilkan dari hewan, yaitu kelelawar. Nah, dari hewan kelelawar ini, virusnya masuk ke tubuh hewan lainnya yang akhirnya menular ke manusia. Bagaimana cara bisa membuat kita terserang penyakit? Jadi, virus ini membuat kita sakit itu dengan cara membunuh sel-sel baik. Lalu virus ini masuk ke lewat hidung dan paru-paru dan lalu berkembang biak di situ. Kalau virus ini sudah terlalu banyak di paru-paru, kita akan kesulitan untuk bernapas. Beruntung di tubuh kita mempunyai melawan untuk menyerang virus, yaitu imun. Ketika virus itu masuk ke dalam tubuh, imun itu langsung menyerang virus tersebut. Nah, ketika kita demam atau sakit kepala, itu adalah pada saat imun itu berperang melawan virus yang ada di tubuh kita. Apa saja gejala yang ditimbulkan dari virus corona? Gejala yang dapat ditimbulkan dari virus ini seperti batuk, demam, sesak napas. Nah, gejala tersebut itu bisa muncul dalam waktu 14 hari setelah terpaparnya virus. Siapa saja yang rentan terkena virus corona? Jadi, orang yang paling rentan terinfeksi virus corona adalah mereka yang sistem kekebalan tubuhnya lemah. Orang dengan penyakit bawaan lebih rentan terkena virus corona yang mengakibatkan kematian. Masker benar-benar efektif dalam mengurangi risiko terkena virus ini? Iya, benar-benar efektif. Karena dengan menggunakan masker dapat mengurangi risiko penularan terhadap orang lain. Dan juga dapat menghalangi droplet atau tetesan yang dapat mengurangi risiko penularan mengurangi droplet. Ulang. Udah skip aja. Next langsung. Ulang lagi. Apakah gitu? Apakah penggunaan masker benar-benar efektif dalam mengurangi risiko terkena virus corona ini? Ya, benar-benar efektif. Karena dengan menggunakan masker dapat mengurangi risiko penularan terhadap orang lain. Dan juga dapat menghalangi droplet atau tetesan yang disebabkan oleh batuk atau bersin. Beberapa orang yang terinfeksi virus ini mungkin tidak mengalami sakit sama sekali atau tidak terinfeksi gejala, namun masih dapat menularkan virus. Oleh karena itu, menggunakan masker sebagai tindakan pencegahan yang dapat mengurangi resiko penularan. Apakah orang tua rentan terkena virus? Ditegaskan sekali lagi bahwa tidak hanya manula atau orang tua, bahkan generasi muda pun dapat tertular virus ini. Biasanya manula memang rentan terkena COVID-19 atau virus corona dikarenakan sistem imun yang dimiliki tubuhnya itu sudah tidak seprima dulu. Jadi selain itu, manula yang memiliki riwayat penyakit seperti hipertensi, diabetes, penyakit pernapasan, atau penyakit parah lainnya memiliki kemungkinan besar untuk dapat terkena virus corona. Bagaimana mengidentifikasi perbedaan antara gejala flu biasa dengan virus corona? Jadi kalau flu biasa itu adalah infeksi virus yang menyerang saluran pernapasan bagian atas, yaitu pada hidung dan tenggorokan. Secara umum, gejala flu biasa itu yang ditimbulkan antara lain yang pertama itu hidung berair, yang kedua sakit tenggorokan, batuk, bersin, hidung tersumbat, sakit kepala ringan, dan badan terasa linu atau merasa lemas.
Berbagai gejala tersebut biasanya muncul sampai dengan 1-3 hari setelah terpapar virus dari orang lain yang sedang sakit flu. Nah, kalau virus corona juga menyerang pernapasan. Jadi, sangat sulit membedakan antara flu biasa dengan virus corona. Gejala infeksi virus corona sebenarnya bervariasi antara satu orang dengan orang lainnya. Pada umumnya, gejala virus ini dapat muncul 4-10 hari setelah terpapar dari orang yang menderita gejala tersebut. Nah, gejalanya itu antara lain, yang pertama itu demam tinggi, batuk kering, merasa lemas, dan sesak napas. Jadi apa pencegahan agar terhindar dari virus corona? Jadi langkah yang dapat dilakukan dalam menjaga virus ini dilakukan dengan cara yang pertama, mencuci tangan setidaknya selama 20 detik sebelum Anda menyiapkan makanan atau setelah menggunakan ketika kita setelah selesai dari kamar mandi. Nah, jika Anda tidak memiliki sabun dan air, gunakan pembersih dengan alkohol setidaknya 60%. Hindari kontak dengan orang yang sakit. Terus tetap di rumah ketika sedang sakit. Dan ketika kita bersin, itu kita tutup dengan tisu lalu buang ke tempat sampah. Kemudian bersihkan benda dan permukaan yang sering disentuh dengan semprotan disinfektan atau lap. Bagaimana? Sudah, Mas. Terima kasih. Jadi itu saja pembahasan tentang upaya pencegahan virus corona. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.